Dokter Esther, Malam. apa yang diharapkan di Hari Kartini ini dan bagaimana Ibu melihat, mengamati, membandingkan antara daerah wisata seperti Toraja dan Bali yang sepertinya Ibu sering bolak-balik. Apa yang dilihat kenapa? Ya, pertama selamat malam ya para perempuan Indonesia di seluruh tanah air dan para teman-teman pers yang setelah menyiapkan waktu bagi kami di malam yang sangat larut ini mungkin ya, untuk di sebuah desa atau kabupaten. Saya berada di Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan saat ini. Menanggapi pertanyaan dari Pak Rian, kalau kita melihat Bali tentu akan beda cara pandang saya dengan ketika saya ada di daerah Tanah Toraja saat ini. Kalau Bapak bertanya tentang itu, saya pastikan bahwa memang karena Bapak ingin tahu kenapa saya berlama-lama di Toraja, bukannya Pak ya? Saya melihat ketika saya ke Bali, saya menikmati alam luar Pak. Karena Bali sudah alam yang bukan lagi dihuni oleh para petani, ada gunung-gunung, ada sawah dan ladang, ada padi dan sebagainya. Sementara kejenuhan saya di kota besar Jakarta, saya mencari ketenangan ya, mungkin Pak Rian, dan saya melihat saya lebih nyaman di Toraja. Namun sesekali saya senang dengan suasana Bali juga. Tapi kalau mau ditanya apa yang Ibu lihat dari kedua tempat ini, tentu saya katakan ada perbedaan dalam soal taste ya Pak, selera saya. Pertama, yang kedua, saya memang melihat di Tanah Toraja ini masih sangat original ya, belum tersentuh oleh sesuatu yang menurut saya Bali sudah sangat melaju sekali Pak, khususnya di dalam perkembangan perilaku masyarakatnya. Jadi saya lebih cenderung kepada Tanah Toraja karena Tanah Toraja original, masih asli ya Pak ya, masih boleh kita kembangkan dan memang masih terbuka untuk menerima masukan bahkan investor, bahkan tangan-tangan putra daerah. Kebetulan saya sendiri putra asli dari Toraja Pak. Kira-kira begitu. Bagaimana Ibu menanggapi tentang Pomeo yang mengatakan di balik suami yang hebat ada istri-istri atau ibu yang hebat pula? Ini pertanyaan pria kepada wanita ya, bahwa dengan adanya 21 April kita sama-sama mengetahui bahwa itu adalah Hari Nasional Bangsa Indonesia khusus untuk perempuan, di mana sejarah keperempuanan itu dilahirkan oleh seorang Kartini, Raden Ajeng Kartini, dan ditetapkan sebagai Hari Nasional Republik Indonesia 21 April, Hari Kartini. Tentu seluruh perempuan Indonesia baik di luar negeri maupun di manapun dia berada, di Indonesia khususnya, akan memperingati hari ini secara cara masing-masing ya. Mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang bersyukur, mungkin banyak macam ya. Namun saya pribadi ingin menjawab bahwa keberadaan perempuan itu Pak, kita katakan bahwa perempuan itu pasti seorang ibu pasti seorang perempuan ya Pak ya. Tapi belum tentu seorang ibu seorang ibu itu seorang ibu pasti seorang perempuan. Tapi seorang perempuan belum tentu menjadi seorang ibu. Kira-kira begitu filosofinya Pak. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa kalau Bapak bertanya seorang perempuan itu adalah seseorang yang telah mensukseskan siapa suami dan siapa yang di belakangnya, seorang istri, maka saya bisa berkata bahwa the power silent, kekuatan tersembunyi yang tidak berbunyi ini di balik tirai itu sangat besar sekali Pak powernya. Kenapa? Karena wanita ini memang luar biasa ya Pak ya. Mereka punya unsur seni, punya arts ya, how to the management. Manajemen itu ada dua, dia harus mengandung sains, keilmuan, bagaimana mengatur, kemudian dia juga harus ada seninya, artsnya. Jadi memang manajemen itu pelakunya itu perempuan lebih cocok, sehingga banyak sekarang bank mempekerjakan mayoritas wanita ya. Kenapa? Tingkat telitiannya,
tingkat kerapihannya, dan juga berdialognya lebih manis begitu ya, tidak kaku. Nah kalau dikatakan ada siapa laki-laki yang berprestasi, tentu ada wanita di belakangnya. Saya kira tidak semua juga seperti itu, karena ada juga wanita yang tidak tahu memposisikan dirinya. Fungsi suami menjadi fungsi dia. Ini paling bahaya kalau jadi istri pejabat lalu ada wanita seperti itu. Ya, yang kedua, ada wanita yang tidak proporsional. Kenapa saya katakan? Ya, dia mengambil alih semua fungsi dan tugas suami. Sehingga suami itu tidak nampak lagi sebagai seorang tokoh. Nah, bagaimana dia akan mentokohkan suaminya? Kalau dia sendiri muncul juga sebagai tokoh, artinya dia bersaing dengan suaminya. Nah, kebanyakan laki-laki lebih banyak mengalah. Secara psikologis, pria itu tidak suka berdebat. Ya, mereka lebih baik menggunakan rasio, sementara perempuan menggunakan feeling. Jadi dua keadaan yang sangat berbeda jika kita berbicara tentang ketokohan perempuan di balik seorang pria yang sukses. Pria yang sukses juga itu adalah pria yang sudah belajar memahami karakter perempuan atau siapa istrinya itu, sehingga mereka bisa bekerja sama. Tentu saja ini juga faktor genetikal ya Pak ya. Kalau memang wanitanya mungkin berasal dari keluarga, maaf kata, tidak terdidik dengan baik, tidak punya pendidikan ekstrakurikuler agama yang kuat, kemudian pendidikannya formalnya juga tidak tertata dengan bagus, ya banyak orang-orang anak hebat yang tidak mampu memainkan peranan itu, sehingga saat mereka berumah tangga, mereka tidak tahu mana yang harus dilakukan agar ini dua keseimbangan ini saling menopang. Demikian pun sebaliknya. Rata-rata seorang wanita yang sukses itu juga faktor laki. Kenapa? Mungkin ada yang masa bodoh ya, tapi sukses. Lalu orang katakan, wah itu karena istrinya. Ya mungkin keterbatasan itu menjadi laki bagi suaminya untuk lebih bebas berkarya, sehingga banyak kesuksesan yang biasa diperoleh. Berbeda dengan suami yang banyak ditekan oleh istri. Ya, jadi istri menjadi raja bagi suaminya, sementara agama tidak mengizinkan itu, ya, bahwa wanita tidak boleh di atas kepala pria. Jadi kalaupun seorang wanita, seorang manajer, anak buahnya adalah suaminya, maka dia akan profesional sebagai pimpinan, tetapi dia juga harus punya feeling, ya, punya rasa bahwa saya perempuan. Jadi ini yang saya katakan, siapapun kau perempuan Indonesia, kau adalah seorang perempuan. Maaf ini agak kasar, kamu adalah seorang perempuan, kita adalah seorang perempuan. Nah, batas-batas seorang perempuan itu bukan pada gender, tapi perilakunya, ya, yang dia akan bawa pada saat dia berumah tangga, pada saat dia menjadi istri. Kan beda profesi semua. Waktu kita bujang, kita jadi pemimpin, beda. Nah, setelah kita masuk rumah tangga, memang harus ada put right man on the right place. Letakkanlah orang sesuai dengan jabatannya. Letakkanlah suamimu sesuai dengan profesionalnya. Nah, kalau kita jadi istri seorang karir, kita tahu suami kita seorang karir, maka pastikan kita juga harus berbau karir. Kita mendorong, kita meneliti, kira-kira apa yang akan mendorong, apa yang bisa berefek agar suami ini bisa menonjol, apa yang bisa saya dan bisa saya sampaikan sehingga suami saya bisa terangkat di kantor. Apakah saya punya keterampilan memasak, bukan keterampilan gosip ya Pak ya, keterampilan bersolek. Nah, saya kira juga demikian dalam soal penataan manajemen rumah tangga. Seorang suami akan merasa tenang ya kalau istrinya menjadi seorang manajemen keuangan yang baik. Jadi dia tidak menekan suaminya karena faktor A, B, C, D, ya, dia tidak menyuruh suaminya untuk korupsi karena tetangga sudah punya mobil Alphard, kita belum, lalu suami terpaksa menjadi garong. Dan ketika suami digarong oleh pemerintah, digarong rumahnya diambil semua, maka ternyata sudah pakai rompi orange. Nah, ini berdampak kepada anak-anak. Ini bukan istri yang mengangkut suami, mendorong, tapi setelah itu memangkas Pak, karena dia sudah salah menggunakan fungsi dan peranannya. Begitu. Saya kira jadi dalam hal ini fungsi dan peranan terpenting sekali di dalam mendorong pasangan hidup kita. Bukan karena faktor karena kebetulan atau apa, memang ya mungkin ada di situ ya, tapi sekian persen ya Pak. Tapi sesungguhnya wanita itu tidak boleh jadi perongrong bagi suaminya, itu saja kira-kira. Ada terlintas, ada istilah sebutan untuk kalau suami pejabat, istrinya ikut juga. Bagaimana Ibu melihatnya? Aha, ini menarik. Saya banyak melihat di daerah Pak, ketika saya mengunjungi beberapa istri pejabat, karena kebetulan saya pernah menjabat sebagai wakil ketua umum Kadin membidangi
pengembangan usaha mikro perempuan secara nasional ya Pak di pusat. Saya pernah menjadi wakil ketua umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Baru saya istirahat pada masa pandemi ini. Ya, saya ingin katakan Pak, dalam perkunjungan saya itu selalu saya membekali para istri pejabat itu dengan personality development. Karena kebetulan saya mengajar itu. Bagaimana Anda membawa diri ke masyarakat dan lingkungan di mana suami Anda bekerja, baik itu sipil, militer maupun pejabat teras Pemda. Kenapa? Karena Anda bersentuhan langsung dengan banyak orang. Kalau Anda terlalu semena-mena, kalau Anda memakai kekuasaan itu menjadi hak independen dan tidak lagi menjadi orang yang perlu dihormati, maka tentu Anda juga harus siap kehilangan hal itu. Karena Anda mengambil alih posisi suami. Kebijakan-kebijakan mempengaruhi karena Anda. Tentu ini sudah bukan fungsi dan ranah seorang perempuan, sekalipun Anda istri pejabat. Dan saya banyak lihat istri-istri yang mumpuni itu membuat suami malah terdorong, sekalipun suaminya tidak bermodal atau tidak berpotensi untuk menang ataupun bisa duduk sebagai pejabat. Karena pintar seorang istri seperti di dalam militer, seperti ibu saya, kami dari keluarga militer itu di dalam kemiliteran Pak Rian, istri berperan penting. Makanya militer itu harus menikah baru punya jabatan. Mereka kalau mau naik jabatan pertimbangannya salah satu berkeluarga atau tidak. Kenapa? Faktor istri itu ikut mempengaruhi. Karena kalau dia rajin, dia bisa menata organisasi, dia bisa membantu. Maka di situ dilihat kecerdasan tim antara istri dan suami. Kalau itu sudah bisa didukung, tentu mereka kita bisa lepas sebagai pemimpin-pemimpin di tempat yang sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Jadi mungkin disinilah mungkin penerapan militer begitu ya. Tapi ada juga yang lepas kontrol. Pindahkan pegawai, pindahkan, mutasikan orang, mutasikan mayor ini ke sana karena istrinya nggak disenengin sama istri pimpinan. Ini salah Pak. Karena organisasi bukan milik nenek moyang kita Pak. Organisasi adalah milik negara yang perlu kita tata mengenyampingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Berapa ya? Apalagi kepentingan pribadi yang sangat dominan ini. Kita bisa, orang-orang bilang itu orang tidak baik, langsung bilang suami pindahkan. Kalau kamu tidak pindahkan, ceraikan saya. Lah, ini maksudnya gimana? Ya, jadi ini memang bahaya sekali Pak. Perempuan ini seperti telur yang kalau pecah langsung jatuh. Usahakan tidak pecah. Ya. Karena kalau pecah sudah jatuh, nggak bisa lagi digoreng, diceplok, apalagi direbus. Begitu kira-kira. Pesan saya di hari Kartini, saya ingin berpesan kepada perempuan Indonesia yang punya profesi pengacara ataupun sebagai pemerhati perempuan seperti saya ini dan Hana. Mari kita menyuarakan dan menggunakan keilmuan kita untuk membela kaum kita. Artinya wanita Indonesia prosentasenya lebih besar dari laki-laki. Fungsi dan peranan perempuan Indonesia juga terpakai dalam perhitungan politik saat ini, ya. Sehingga saya minta kepada seluruh potensi perempuan baik yang ada di daerah sebagai pejabat bupati, berhentilah kalau ada yang mau korupsi, yang sudah korupsi. Jangan lagi melakukan itu. Tetapi mari kita sama-sama, ya, memperkuat potensi ini sehingga kita dikenal dunia. Bahwa perempuan Indonesia itu bukan hanya sebagai peristiwa-peristiwa yang dihebohkan ini dan itu di luar negeri, tapi mereka betul-betul bekerja dan melahirkan suatu ide yang bagus dan membantu negaranya untuk bisa sukses, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya minta kepada semua aparat pemerintah, aparat hukum, agar meletakkan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan sebagai persoalan yang priority. Anak-anak, perlakuan kekerasan terhadap anak, pembantaian anak, pemerkosaan, ini semua berdampak kepada mentaliti perempuan. Kenapa? Perempuan melahirkan, perempuan merawat, perempuan membesarkan, mendidik. Tidak gampang fungsi perempuan secara ibu, ya. Nah, sehingga pemerintah dari tingkat atas sampai tingkat terendah, seluruh elemen pemerintah, seluruh instansi yang ada organisasi perempuannya, mari kita sama-sama melakukan sesuatu yang akan melakukan perubahan. Karena kapan perubahan itu terjadi, maka perbaikan
di semua sektor bagi perempuan akan mulai bermunculan. Tapi kalau hanya dibuat peraturan dan hanya untuk kepentingan politik, saya kira ini naif, ini keliru. Sehingga makanya muncul kepemimpinan perempuan yang tidak benar-benar sesuai dengan tempatnya, ya. Mereka tidak lagi berfungsi sebagai tempatnya. Dan kepada penegak hukum, kalau ada menemui kasus-kasus kekerasan perempuan, jangan didinamobokkan. Karena ini merupakan suatu kualatnya kalian. Kalau kalian tidak tahu bahwa kalian lahir dari kandungan seorang perempuan, anak Anda juga seorang perempuan. Kalau Anda tidak melihat konkret persoalan itu bahwa perempuan harus dibela, maka disitulah kesalahan utamanya. Jadi saya pikir begitu, jangan didinamobokkan, jangan ditidurkan persoalan itu, kemudian belalah kaum perempuan itu sebagaimana mestinya mereka harus didudukan sebagai proporsional perempuan yang bukan lemah, ya. Saya tidak bicara gender Pak Dia. Saya bicara tentang nilai-nilai perempuan yang saat ini sangat penting di dalam sebuah negara. Kenapa? Karena ada kepentingan politiknya. Sementara politik ini kan berdampak ke seluruhnya. Kita lihat bagaimana kuota perempuan sangat dibutuhkan. Saya malah minta kepada seluruh penegak hukum, aparat hukum, ya, elemen hukum, apakah itu pengacara, apakah itu apa. Saya sendiri pernah mengalami, Pak. Tapi saya belum mengangkatnya ke permukaan karena let's see, ya. Saya akan lihat sampai di mana saya harus menbijaksana ini karena saya seorang juga tokoh perempuan mungkin, ya, di mata masyarakat kita. Apabila saya mendeklirkan, saya punya pengalaman pribadi soalnya Pak, yang sampai hari ini belum saya kuatkan di media, karena saya mendapat sebuah perlakuan yang tidak menyenangkan dari seorang asing yang saya punya kaitan bisnis, tapi kemudian ada perilaku yang tidak menyenangkan. Dan mestinya saya laporkan, tetapi saya menghargai karena saya anggap bahwa mungkin ada satu waktu nanti saya akan kemukakan hal ini. Dan ini saya sampaikan karena betul-betul saya merasa sebagai perempuan Indonesia mendapat perlakuan yang demikian kira-kira. Terima kasih.